Assalamualaikum. Ini dengan Bu siapa tadi? Bu siapa namanya? Ibu Atin. Dari Bu Atin dari Saya tinggal di Cikarang, Pak. Cikarang ya, oke. Ibu masalahnya pinjol ada berapa? Ada berapa ya? 10. Sekitar 10-an lah Nilainya berapa? per aplikasi. Rata-rata 3 juta melangkah. Berarti 30 jutaan berarti. Kurang lebih gitu. Ya, kurang lebihnya segitulah, Pak. Ya terus Ibu masalahnya apa di mana sekarang ini masalahnya? Minta apa sekarang ini? Masalahnya saya itu kan tadinya nih, saya cerita awalnya aja ya, Pak ya. Iya. Nih sejarahnya, dulu tuh saya pinjaman begini, saya nggak ngomong suami. Nah itu Terus? kekurangan dan kesalahan saya. Udah gitu? Saya pinjam seperti ini diam-diam tanpa ngomong suami ya. Terus? Akhirnya untuk menutupi kesalahan saya buka aplikasi lagi untuk menutup aplikasi yang ini, buka aplikasi lagi untuk menutup aplikasi yang ini. Begitu. Gali lubang tutup lubang, Pak, ceritanya. Semua orang kayak gitu Bu, banyakan. Nggak ngomong sama suami. Sekarang suami udah tahu belum? Alhamdulillah saya kemarin beranikan diri untuk bicara sama suami, tapi sebelum saya bicara sama suami, saya benar-benar sholat hajat dulu malamnya. Sholat Bagus. tahajud, biar bagaimana sih biar hati suami saya dilembutkan. Ini loh, saya pengen bicara yang terus terang gitu. Terus? Dan alhamdulillah Allah memberikan pertolongan itu kepada saya, memberikan kelembutan hati suami saya, dan suami saya bisa menerima tanpa harus marah-marah. Malah dia memeluk saya, mencium saya, kenapa seperti ini, kenapa bisa terjadi seperti ini, kayak gitu. Oke, terus? Terus saat ini suami saya udah tahu, ya dia lagi berusaha mencari jalan keluarnya. Gini. Ibu suaminya gabungkan Iya. ke ya, grup SKD-an juga ya, yang di Cikarang ya. Yang di nanti saya kirim linknya. Jadi ibu suaminya gabungkan dengan ibu berdua di situ. Caranya itu, biar dia tahu caranya, karena mudah gitu. Karena suami juga perlu tahu. Jadi sekarang ini gini, ibu alhamdulillah nanti ini bagi pelajaran bagi yang lainnya, harus ngomong dengan suami seberat apapun masalahnya. Ketika suami marah-marah, ikut marah segala macam-macam, gini loh, itu harus ditenangkan, diem aja. Ibu dimarahin wajar dimarahin gitu. Jadi ini tuh kafarat, membuang kafarat tuh buang kesialan ibu gitu. Tidak perlu ngedebat, tidak perlu gimana, yang penting kita cari solusinya. Terus yang kedua, bilang ke mereka semua, ke suami segala macam-macam, insya Allah saya bisa selesaikan gitu. Yang penting saya, kalau memang gimana, yang penting saya bantu doa gitu. Nanti maksudnya. Jadi jangan berpikir ini pelajaran bagi yang lain juga. Ini saya videoin biar jadi pembelajarannya. Jadi kadang-kadang nyerahin ke suami, tiba-tiba suami disuruh tanggung jawab gitu. Nah suami dengan penghasilan pas-pasan, saya tanya, stres gak saya tanya? Halo? Bu? Iya, Pak, iya. Suami kalau seandainya jadi suaminya tidak tiba-tiba ibu ngomong tentang hutang terus dia bingung, penghasilannya pas-pasan, bingung nggak saya tanya? Bingung kan? Bingung. Ini pembelajaran. Jadi bilang aja, kita selesaikan masalah. Jadi insya Allah saya bertanggung jawab Pak gitu. Urusan nanti yang bayarin dari mana? Saya kan nggak kerja Pak katanya. Pak Ridwan nggak bekerja. Ya udah, urusan gimana minta sama Allah gitu. Jadi libatkan Allah dalam segala hal dan insya Allah mudah. Hutang yang ingat ya Bu ya, satu hal ya. Tenangkan, jadi Allah itu kalau menurunkan pertolongan pada ibu mau sholat mau gimana terserah, itu dengan satu Allah, caranya gimana, itu membuat hati ibu tenang gitu, ngerti maksudnya? Ketika ibu tenang, perbanyak istighfar aja sama sholat Nabi gitu dalam hati. Nah kalau ngobrol dengan suami segala macam-macam dalam hati, selawatan aja terus dulu. Dan karena apa? Jadi jangan sampai suami dibebankan, suami pas-pasan dibebankan ada masalah malah berantem. Jadi bilang ke mereka semua, nanti pembelajaran bagi yang lain-lain juga. Kan banyak diceraikan gara-gara gini. Ibu masih beruntung suami bisa ini dan itu akhirnya ngomongnya, insya Allah saya akan selesaikan sendiri masalah ini Pak gitu. Saya mohon bantuan doanya itu. Gak mungkin suami membiarkan ibu seperti itu, pasti nolong gitu. Tapi intinya buat suami juga tenang gitu. Gimana caranya? Ibu harus berhemat segala macam-macam bla bla bla. Serahkan pada Allah, minta pertolongan pada Allah. Jangankan ibu, saya aja sering dapetin sesuatu yang mentok Bu. Ketika saya mentok apa saya lakukan? Ya saya diam, saya nggak mau gini loh. Saya punya hutang, kalau saya miliaran Bu, puluhan M malah gitu. Orang tua saya kaya, mertua saya kaya. Terus apa yang saya lakukan? Apa saya minta ke mereka? Enggak. Saya nggak mau minta ke mertua, ke orang tua, ke orang tua, sampai ke istri pun saya biarin aja, nggak perlu tahu gitu. Teman-teman saya yang kaya pun padahal dia sering minta tolong ke saya nggak pernah mau cerita masalah saya gitu. Kenapa? Karena saya yakin Allah bakal ngasih pertolongan. Yakin dulu Bu.
yakin tuh dalam Islam namanya keimanan, iman dulu gitu. Iman bahwa semuanya bisa diselesaikan sama Allah gitu. Jadi itu penting, ini pembelajaran. Ibu beruntung ya, dari ratusan yang telepon ibu saya angkat gitu. Tapi saya minta bayaran loh, Bu. Ibu tahu nggak bayaran saya apa? Doa. Nah, itu dia mahal saya, doa terbaik Al-Fatihah wassalam Nabi. Dan ibu harus janji ketika ibu tenang. Saya kalau membayar dengan doa saya ikhlas banget Pak Ridwan. Oh, saya sorry Bu ya, uang receh saya nggak suka Bu. Ibu ngasih 10 juta belum tentu saya terima teleponnya. Tapi kedua, Nah, iya. bayar dengan memudahkan orang lain. Nggak, bayar dengan memudahkan orang lain. Kalau ibu udah tenang, teman ibu yang stres suruh join dengan WA grup SKDA. Sekarang kita ada grupnya, suruh join ke sana segala macam-macam atau ke join yang ini. Jadi saya ada linknya juga di situ. Nanti di WA grup ada linknya juga. Iya. Jadi semua warga SKDA itu admin Bu. Termasuk ibu kalau udah ngerti jadi admin dulu. Setidaknya harus bekerja membantu orang. Stres karena utang, gabung dengan SKDA gitu. Insya Allah di sini kita bahas bareng. Kalau ibu ngerti nanti jawab pelan-pelan dulu. Karena ibu kan udah saya telepon, kan jarang saya telepon dulu. Tapi intinya itu. Jadi buat tenang dulu ke suami. Nah kalau ketika doa suami itu, gabungkan suami ke WA grupnya biar dia juga paham gitu. Setidaknya dia baca pelan-pelan dulu segala macam-macam. Tidak perlu curhat, bilang aja, Mas saya gabungkan supaya Mas tahu cara-cara yang di SK dia gampang kok selesai. Hutang pinjol jangan ditambahkan gali lubang tutup lubang, stop Bu. Yang paling utama ibu stop dulu utangnya, jangan riba lagi. Jangan nambah lagi, jangan ngapa-ngapain lagi. Jangan minjem ke orang lain, ke siapapun jangan dulu. Kecuali ibu kenal benar dan dia mau pinjaman tanpa bunga gitu. Paham maksudnya? Karena kalau ibu minjem lagi ke saudara, saya tanya ke saudara terus ibu gak komitmen, ibu kehilangan saudara, betul nggak? Ibu pinjam ke teman bisnis, ketika mereka nggak bisa, ibu nggak bisa bayar, jadi musuh nggak jadinya? Akhirnya ibu bisa berbisnis nggak? Enggak Bu. Kalau mau cara dablek saya nggak mau minjem siapapun, ke teman nggak minjem, ke keluarga nggak minjem, ke istri paling ke istri doang gitu. Dia saya pinjam perhiasannya, saya jualin, udah gitu, itu perhiasan itu yang saya beliin gitu. Jadi saya jualin, nanti saya hutang ke istri, saya bayar lagi gitu. Seperti itu. Jadi kalau saya nggak mau kemana-mana, saya hanya itu dan semua selesai. Dan qadarullah Bu ya sekarang ya. Saya hutang terakhir 2,7 M, saya bayar cuma 1,2 M. 1,2 M dan itu pun udah dengan biaya-biaya lainnya gitu. Itu kenapa? Karena Allah semua, bukan karena saya. Saya nggak ada uang gitu. Jadi posisi nggak ada uang ibu ini kesempatan terbaik untuk ibu pasrah pada Allah. Jadi ini kelebihannya. Ya Allah, semua inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya hidupku, matiku, sholat itu hanya karena Allah semua gitu. Sholat saya semuanya, hidup dan mati untuk Allah semua gitu. Jadi apa? Ibu dipanggil sholat kan la haula wala quwata kan jawabannya kan. Hayalah sholat, baik jawabannya apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak daya upaya kecuali karena Allah. Nah sekarang ibu lakukan itu, yakin imani gitu. Insya Allah mudah Bu. Paham ya? Teknisnya nanti WA group di WA group ibu cerita segala macam-macam, simak. Kalau nanti ada warga yang bingung, ibu jawab juga, bantu jawab. Siapa yang memudahkan seseorang itu akan dimudahkan urusannya sama Allah. Gitu. Paham Bu? Insya Allah. Yakin ibu bisa lunasi ini semua? Yakin. Mudah. Terus kedua, ketika dekolektor datang, saya gini loh. Saya barusan dengar dulu. Saya barusan buatin YouTube tentang strategi buying time dulu. Strategi buying time. Apa strategi buying time? Membeli waktu gitu. Ketika DC datang segala macam-macam, minta payment history sama outstandingnya. Pasti mereka nggak mau dulu. Nah, semakin mereka nggak mau, semakin asik. Berarti yang pegang kontrol, yang uang prestasi siapa? Mereka, betul nggak? Bukan ibu, betul nggak? Nah, contohnya ada di ribasolution.com dulu. Itu ada contohnya. Nanti saya kirim contohnya juga. Kalau ibu masuk ke web juga ada contohnya. Minta buatin, printkan, ketikin. Kalau dia datang, kasihkan itu. Kalau dia WA atau gimana pun, kasihkan itu. Saya minta payment history mau sending dulu. Minta alamat emailnya, kirim email ke mereka semua. Paham ya? Ketika mereka ngancam-ngancam ibu di WA dan yang lain-lain, diamin aja. Ketika ibu mau dipermalukan, sebar data, biarin aja. Kumpulkan bukti semua, itu jadi pidana bagi mereka. Kalau mereka pinjol legal, itu bisa jadikan alasan ke lapor ke OJK segala macam-macam untuk mencabut menjadi ilegal. Ketika ilegal lebih mudah lagi ibu. Karena tidak ada hak lagi mereka secara, meskipun legal ya, ketika dicabut ilegal tidak ada hak lagi mereka secara legal standing yang nggak ada untuk nagih ibu. Paham Bu? Bukan berarti ibu harus ngemplang, tidak. Ibu nanti bayar ketika mampu gitu. Jadi setiap mereka datang nggak usah ngomong segala macam, nggak usah kasih duduk gitu, di luar aja. Kalau di luar pintu. Ibu ada rumah nggak? Punya rumah kan? Alhamdulillah. Ada kan? Ada pagarnya kan? Ada kuncinya kan pagarnya. Kalau terima DC, kalau ibu jangan terima gitu, di luar pagar aja. Pak, dari siapa? Minta dulu minta identitasnya, minta surat tugasnya, fotoin semua,
betul nggak kalau ada 2 orang, kalau dia di situ cuma satu orang yang ada, udah gitu, kapan ibu bayar? Saya minta kasihin surat payment history-nya, ini dulu suratnya. Saya lengkapi dulu surat ini, nanti saya akan coba saya yakin di muka ibu akan bayar hutang, bukan ngemplang hutang. Ketika ibu yakin bayar hutang, semuanya selesai sudah. Allah pasti ngasih jalan. Jelas? Iya, iya. Ada yang mau ditanya? Mumpung masih ngomong dengan saya? Iya, ini apa? Saya kan secara ikhtiar sama Allah kan juga sudah ya Pak ya. Ya terus? Kayak sholat, tahajud, semuanya, sunnah-sunnah semuanya, bahkan semuanya lah. Terus? Ya Imam, semuanya tinggal apa keyakinan saya, apakah Allah mau menolong saya atau tidak. Ya. Tapi saya yakin Allah pasti menolong saya. Gini Bu, semakin ibu cerewet sama Allah, saya tanya, Allah merhatiin nggak? Pasti merhatiin. Adapun belum dikabulkan, yakin sama Allah, pasti Allah pada jalannya gitu. Dulu saya seperti ibu ngerasa kok saya udah berdoa udah setahun nggak ada hasilnya. Ternyata Allah nunda gitu. Nunda dengan artian apa? Ternyata pasti kabulkan, malah saya dapat bonusnya gitu. Bonusnya banyak gitu. Ngerti ya? Harga tanahnya jadi lebih mahal, terimanya lebih banyak, segala macam bla bla bla. Lebih mudah nyelesaikan segala macam-macam. Jangan dipikirkan mereka, Bu, bunga dendanya bukan 3 juta lagi, Bu. Udah 8 juta, udah 10 juta, biarin aja. Yang ibu harus kembalikan yang berapa? Kalau ibu pinjam 3 juta? 3 juta itu. 3 juta itu. Gini. Anggaplah 3 juta itu diancam sama mereka. Ibu, hutang ibu sekarang bukan 3 juta lagi loh. Sudah 10 juta. Nah, yang ibu harus kembalikan uang itu berapa? Saya tanya. Kalau 3.600.000 yang harus saya kembalikan itu 3 juta. Ya 3 juta aja sesuai dikembalikan gitu. Karena kita jadi negonya pengembalian khusus atau pelunasan khusus gitu. Saya minta kembalikan saya hanya bayar apa yang sudah saya terima, dikurangi dengan apa yang sudah bayarkan Ibu. Ibu udah bayar berapa, potongin semua. Tekniknya seperti itu Bu ya. Nah itu semua bisa terjadi ketika ibu minta payment history dan dapat jawabannya. Ketika mereka nggak ada payment history, berarti alasannya, loh saya nggak bisa bayar Mas. Kenapa? Payment history nggak saya terima gitu. Bagaimana saya mau nego, mau yakin tuh utang saya kalau nggak ada payment history-nya gitu. Ibu bayar aja dulu, nggak bisa Mas. Payment history ibu kapan mau bisa ininya? Minggu depan bisa gitu. Ibu janji ya kalau saya kasih minggu depan pasti harus bayar. Insya Allah, baca insya Allah. Asal Mas ngasih payment history dari awal sampai akhir. Jadi ibu yang nekan mereka, bukan mereka yang nekan ibu lagi sekarang. Itu teknik buying time namanya. Bisa. Tapi berarti saya bayarnya nggak usah lewat aplikasi kalau udah ada. Jangan, tetap lewat bukan aplikasi, ke rekening PT-nya, minta virtual account-nya. Jadi jangan gini. Oh. Jadi gini, ibu gini. Buying time itu kadang-kadang bisa selesai setahun, kadang 6 bulan gitu. Ibu kan jadi ada waktu untuk nyelesai ini. Jangan selesai cepat-cepat. Kalau payment history udah datang, ibu ngomong, loh ini kan saya udah bayar nih, anggaplah contoh, ibu mau pinjam 3 juta, sudah dicicil, anggaplah 1 juta segala macam-macam, betul apa enggak? Ibu nanti nego dengan mereka, negonya gini, negonya, loh saya hanya mau bayar 2 juta, bakal dikasih nggak saya tanya? Kenapa? Contoh ibu ngutang 3 juta, ibu udah bayar 1 juta gitu, ngerti maksudnya? Menurut mereka ibu masih punya hutang 5 juta karena ada bunga denda dan yang lainnya, tapi ibu ngotot 2 juta gitu, bakal dikasih nggak saya tanya? Kayaknya nggak bakal. Nggak bakal, nggak apa-apa. Kalau nggak bakal berarti kan ada waktu kan? Itu buying time strategy namanya. Paham ya? Iya. Jadi semakin lama mereka nggak mau, semakin asik gitu loh. Paham nggak maksudnya? Belum terlalu paham. Gabung WA grup dari lihatin YouTube saya. Saya udah keluar YouTube yang baru tentang buying strategi. Nonton 2-3 kali, termasuk yang ini ibu dengerin juga. Jadi gini, ibu punya hutang 3 juta, ya kan? Udah bayar 1 juta, ya kan? Ya. Menurut mereka ibu punya, karena ibu udah 5-6 bulan gak bayar, ibu punya hutang 5 juta gitu loh. Nah ibu nanti ibu udah dapat payment history nih, betul 5 juta gitu loh. Bilang, Mas kan saya udah bayar hutang 3 juta, saya terima cuma 3 juta. Ngerti maksudnya? Terus saya udah bayar 1 juta, berarti hutang saya ingin kembalikan hutang Mas, uang saya, pinjaman saya hanya 2 juta, mau apa enggak gitu. Gak mau ya semakin bagus gitu. Ngerti maksudnya? Jadi sampai mereka mau gitu. Jadi semakin lama mereka nolak semakin bagus. Paham nggak maksudnya? Berarti kita tekan aja mereka sampai mereka mau kayak gitu. Iya gitu, bukan gak usah neken, santai aja jawabnya, gak usah marah-marah. Kalau marah-marah pusing gitu. Mas, ngomongnya standar. Mas, saya tahu saya hutang karena saya lagi bangkrut, lagi susah. Saya hanya mau mengembalikan hutang yang saya terima doang Mas, sesuai dikurangi dengan yang saya ini pinjam gitu. Sekarang ini saya mau mengembalikan hanya sesuai dengan pinjam. Udah saya bayar 3 juta, udah saya bayar 1 juta, berarti 2 juta aja. Kalau Mas mau silakan, saya minta virtual account-nya, kalau enggak ya udah gitu. Ngerti ya? Paham maksudnya?
Ibu Iya. nonton dulu deh. Gitu aja dulu ya Bu ya. Ada lagi yang ditanya? Ya udahlah. Kayaknya cukup nanti. Saya sampai tambahkan ketemu doa aja. ya Bu ya. Ibu siapa namanya nih? Nama lengkapnya siapa? Saya tambahkan doa. Namanya nama lengkap ya. Iya, nama lengkap. Kuspri Hatini Binti Kusdianto. Binti Kusdianto. Binti Kusdianto. Gusti Kunjanto. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu aminkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkanlah urusan ibu ini dalam menyelesaikan hutang yang bicara ini dan yang nonton ini seperti ini. Karena kesulitan itu datang darimu, maka mudahkanlah. Allahumma fini bihalalika nahramik wa qini bifadlika man siwak. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah anugerahkan kepada ibu ini dan juga orang-orang yang kesulitan ini yang melihat YouTube saya ini rezeki yang halal sehingga terhindar dari yang haram, dan jadikanlah mereka hanya bergantung padamu, tidak meminta pada siapapun, tidak takut kepada siapapun, hanya karenamu ya Allah. Assalatu wassalamu alaikum ya Rasulullah sallallahu. Amin ya rabbal alamin. Itu Bu ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.